Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zainal Khairunnisa. Di sini saya akan menyampaikan materi presentasi dari sebuah artikel Adab Sebelum Ilmu Membangun Kembali Karakter Unggul Pelajar Masa Kini. Sebuah kajian atas kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Sebuah artikel ini berangkat daripada sebuah kegelisahan di mana terdapat krisis pendidikan kita, mulai dari meningkatnya 17% kasus kekerasan antar pelajar yang ada di Indonesia. Kemudian juga ada sebuah tragedi yang viral di media sosial, yaitu maraknya perilaku tidak sopan siswa terhadap guru, yang mana pada kali ini kita banyak menyoroti bagaimana guru-guru dikriminalisasi oleh wali muridnya sendiri. Kemudian juga ada tantangan serius, yaitu rendahnya etika belajar dan budaya hormat terhadap ilmu dan juga guru, yang ini menjadi suatu keresahan tersendiri terhadap pendidikan kita yang perlu kita kaji sesuai dengan kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang menjadi suatu jawaban atas keresahan-keresahan itu tadi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa degradasi moral ini terjadi? Idealita dalam ajaran Islam itu menegaskan bahwasannya seharusnya ilmu dan juga guru itu memiliki penghormatan yang luar biasa, sehingga kehidupan umat manusia ini akan berkesinambungan dan juga berketeraturan. Akan tetapi terjadi kesenjangan antara idealita dan juga realita, yang mana adanya jurang antara ajaran Islam yang ideal dengan praktik moral pelajar sehari-hari, karena sudah banyak di terdistrak begitu dengan adanya kecanggihan-kecanggihan teknologi hari ini. Maka kemudian hilangnya dimensi moral, seperti krisis utama pendidikan modern adalah hilangnya dimensi moral dalam proses belajar mengajar. Ini perlu adanya fokus pada masalah yang terjadi, begitu. Nah, fokus pada kognitif di wilayah pendidikan ini seringkali terlalu berorientasi pada hasil akademik dan juga mengabaikan internalisasi dari nilai adab itu sendiri. Maka realita perilaku pelajar ini akhirnya tersublimasi menjadi suatu perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Kemudian kita akan menemukan kembali peta jalan dari Sang Maha Guru. Melihat daripada fenomena yang terjadi, maka perlu kita untuk merefleksikan kembali bagaimana ajaran dari guru-guru kita terhadap ilmu dan juga adab. Ini seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama dan juga pendidik yang sangat-sangat visioner. Beliau adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama yang menulis kitab Adabul Alim wal Muta'alim, sebuah mahakarya etika pelajar yang sangat fenomenal dan luar biasa. Pada ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menjadi landasan strategis dalam merevitalisasi pendidikan akhlak pelajar di era modern yang hari ini tentu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Yang pertama adalah hati yang suci menjadi prasyarat menerima cahaya ilmu. Kalau kita mengetahui bahwa ilmu itu tidak akan masuk terhadap hati yang kotor, hati yang kotor itu akan selalu memantulkan hal-hal yang buruk. Tapi beda dengan hati yang bersih. Hati yang bersih, maka ia akan mampu untuk menerima cahaya ilmu itu sendiri. Maka poin yang pertama yang harus dilakukan oleh pelajar yaitu membersihkan hati.
Metafora kuncinya yaitu ilmu itu dibaharatkan sebagai suatu cahaya. Hati yang bersih adalah wadahnya. Hati yang kotor seperti cermin berdebu tak akan mampu memantulkan cahaya itu sendiri. Maka kemudian kita ketahui di Islam sendiri kita belajar akan adanya tahalli, yaitu membersihkan diri dari sifat buruk, yaitu tazkiyatun nafs. Kemudian tahalli yaitu menghias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian tajalli, yaitu terbuka terhadap segala ketetapan ilahi dalam kehidupan ini. Maka yang pertama ini adalah pilar yang utama, yaitu niat yang ikhlas sebagai kompas perjalanan. Kutipan dari sebuah kitab, yaitu hal yang pertama yang sepatutnya dilakukan oleh penuntut ilmu adalah menyucikan hatinya dari segala kotoran dan akhlak yang tercela, agar ia siap untuk menerima, menghafal, memahami, dan menghayati rahasia ilmu. Nah, dalam hal ini terdapat validasi di era kontemporer, di mana peserta didik ini menjalankan praktik spiritual, yaitu bisa dengan melaksanakan zikir dan juga muhasabah untuk memiliki konsentrasi dan retensi hafalan yang lebih baik. Fokus utamanya yaitu untuk membersihkan hati dari dengki, sombong, keyakinan buruk, dan juga akhlak tercela. Yang kemudian pilar kedua yaitu waktu muda, ini menjadi momentum emas yang tak akan terulang. Masa muda adalah periode optimal untuk menyerap pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan membentuk karakter karena energi dan daya ingat yang prima. Maka dalam hal ini poin utamanya yaitu fokus penuh pada pencarian ilmu, di mana generasi muda harus mencari ilmu yang seluas-luasnya, setinggi-tingginya, menjauhi kesia-siaan dan pergaulan yang tidak produktif. Kemudian memanfaatkan setiap jam yang berlaku karena nilainya tak akan pernah tergantikan. Dalam hal ini, relevansi dari era modern, konsep menuntut ilmu sejak dini ini selaras dengan prinsip pengembangan diri dan moral dalam paradigma pendidikan Islam modern. Kemudian pilar yang ketiga yaitu qanaah, kekuatan dalam kesederhanaan. Konsep kunci daripada ini yaitu merasa cukup dengan apa yang ada dan kemudian menjaga fokus pada ilmu dan menghindari gangguan keinginan duniawi. Pada kali ini, poin utamanya yaitu menghindari gaya hidup yang berlebihan. Sebagai peserta didik, sebagai pelajar, maka penting untuk mengelola keinginan untuk menjaga ketenangan psikologis dengan menghindari gaya hidup yang berlebihan. Tidak serta-merta ikut tren-tren yang ada, tetapi memiliki benteng dan juga porsi yang pas untuk bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan seimbang. Kemudian menumbuhkan rasa syukur sebagai landasan mental, sehingga kita tidak mudah untuk terdistrak dengan kondisi-kondisi yang lain atau dengan status sosial yang berbeda dengan kawan kita yang lainnya, karena startnya itu memang berbeda. Kemudian relevansi dengan era modern ini yaitu sifat qanaah dan rasa syukur secara signifikan ini dapat mampu meningkatkan hal-hal yang kemudian bisa memicu adanya kecemasan dalam proses belajar siswa ataupun santri itu sendiri, sehingga bukan tentang kekurangan tetapi tentang melihat potensi dalam kesederhanaan. Yang pilar yang keempat yaitu mengatur dan juga menguasai ritme siang dan malam. Kita ketahui bahwasanya kita itu di dunia itu diberikan waktu 24 jam. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mengatur waktu tersebut agar menjadi waktu yang bermanfaat kepada kita, terutama dalam proses belajar dan tumbuh kembang. Pagi kita gunakan waktu yang terbaik kita untuk belajar. Karena di sini stamina masih fit, kemudian konsentrasi masih tinggi.
kemudian waktu yang digunakan ini cocok untuk melaksanakan pendidikan yang ada di formal, misalkan di sekolah, seperti itu. Kemudian siang kita gunakan untuk meneliti dan juga menulis. Keseimbangan antara kewaspadaan dan pemikiran analitis setelah proses belajar di pagi hari ini. Tentu ini bisa dilakukan oleh teman-teman ketika sudah selesai dengan waktu duhur selesai, itu bisa digunakan untuk menyeimbangkan antara kewaspadaan juga pemikiran analitis. Dan juga malam hari ini digunakan sebagai ruang untuk meninjau dan juga merefleksikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan ketika di pagi dan juga siang hari, sehingga malam ini menjadi waktu yang penting untuk belajar dalam suasana yang tenang, jauh dari gangguan dan juga kebisingan, sehingga individu ini dengan bisa membagi antara peran dan juga waktu pagi, siang, dan juga sore atau malam ini bisa menghasilkan lingkungan belajar yang baik dan produktivitas yang tinggi. Yang kelima yaitu memilih teman dan juga memilih masa depan. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya, maka hendaklah kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Kita sebagai pemuda, terkadang kita terlena bahwa kita masih memiliki waktu yang cukup panjang. Padahal waktu itu terus berjalan. Maka bagi belajar, kita penting untuk selalu berada di lingkungan yang positif, lingkungan yang memacu kita untuk terus belajar, terus mengembangkan diri kita. Maka pergaulan yang sia-sia seperti main, seperti yang tidak berhubungan dengan kebutuhan kita sebagai pelajar, ini harus dikurangi seperti itu. Poin utama yaitu menghindari pergaulan yang sia-sia yang dapat melalaikan dan juga menghambat proses belajar. Pilih teman yang taat dalam beragama, rajin, berintegritas moral, dan banyak berbuat kebaikan. Dalam relevansi modern hari ini, maka lingkungan sosial dan dukungan teman sebaya yang positif ini berpengaruh langsung pada belajar dan juga prestasi akademik. Maka sekali lagi penting untuk memilih teman dan juga memilih masa depan apa yang ingin kita rencanakan. Hal-hal yang kemudian disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari tersebut bukan sekedar aturan, melainkan ekosistem pembentukan karakter. Mengapa demikian? Karena dengan niat kita, niat kesucian hati kita yang menjadi akar, yang menjadi pondasi kita, itu diibaratkan akan tumbuh menjadi suatu pohon yang berbuah, di mana akarnya ini adalah niat yang baik, kemudian batangnya ini adalah momentum atau masa depan, masa muda, kemudian dengan adanya dia mendorong manajemen waktu yang baik, kemudian dahannya ini adalah qanaah, yaitu sikap yang berkecukupan seperti itu, kemudian juga manajemen waktu, ada lingkungan sosial juga mempengaruhi, akhlak mulia, dan juga agar apa? Berbuah. Nah, buahnya itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Maka ini akan menjadi suatu lingkaran kebajikan. Nah, sehingga sikap qanaah ini memudahkan kita untuk memilih teman yang benar. Nah, pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari ini tentu memiliki relevansi yang sangat luar biasa dalam pencapaian ilmu yang efektif, tidak terlepas dari integrasi antara pengelolaan diri, kesadaran spiritual, disiplin akademik, dan juga pemilihan lingkungan sosial yang mendukung. Mengapa? Karena dengan adanya itu, maka ada peserta didik yang sudah terbangun itu akan memunculkan ilmu-ilmu yang bermanfaat terhadap dirinya. Maka berdasarkan hal di atas, penting untuk kita untuk selalu menjaga adab sebelum ilmu itu sendiri, karena dengan adab, ilmu itu dapat kita
kita capai dengan baik dan juga akan berbuah kebermanfaatan kepada sekitar. Dalam hal ini, tentu ini menjadi suatu refleksi bagi kita semuanya. Bagaimana ketika menjadi seorang pendidik, kita bisa mengintegrasikan satu dari 5 pilar ini untuk diberikan kepada lingkungan belajar kita. Mulai dari esok hari kepada peserta didik kita. Kemudian sebagai orang tua, bagaimana peran yang akan kita ambil untuk membangun lingkungan yang qanaah dan pergaulan positif di dalam rumah. Dan tentu bagi seorang pelajar, bagaimana prinsip ini relevan untuk saya perbaiki demi keberkahan daripada ilmu itu sendiri. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit dari kami untuk merepresentasikan nilai-nilai ataupun ajaran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.